Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Fawaz Sakif Zoki Said, NIM 2102016105. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3. Nah, sebelumnya perlu diketahui dulu nih, apa sih pengelolaan limbah B3 itu? Nah, limbah B3 itu merupakan bahan berbahaya dan beracun yang merujuk pada limbah yang mengandung zat-zat berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Nah, limbah jenis ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk dari industri, rumah tangga, maupun rumah sakit. Nah, selanjutnya perlu diketahui juga dampak dari sampah B3 bagi lingkungan. Adapun dampak dari sampah B3 ini adalah pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, maupun beresiko bagi kesehatan manusia itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peningkat skala usaha kegiatan. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat berbahaya dan potensi terjadinya berbahaya. Selanjutnya, penilaian tingkat bahaya dilakukan dalam beberapa aspek. Yang pertama, dalam aspek kesehatan. Yang kedua, aspek keselamatan, lingkungan, atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Pengelolaan limbah B3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Di dalam Undang-Undang ini terdapat perubahan pasal 59 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut. Dalam pasal 22, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 diubah sebagai berikut. Pertama, angka 20. Ketentuan pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Yang kedua, dalam hal B3 telah kadaluarsa, pengelolanya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, pengelolaan limbah B3 wajib mendapat perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang kelima, pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelolaan limbah B3. Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang terakhir, keputusan pemberian perizinan berusaha wajib diumumkan. Ketentuan lebih lama mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah itu sendiri. Nah, apa sih dasar hukum importasi limbah? Nah, yang pertama itu dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Huruf A dilarang memasukkan sampah ke wilayah Indonesia. Huruf B dilarang mengimpor sampah. Pasal 69 ayat 1 Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Huruf C dilarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI. Huruf D dilarang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. Penjelasan pasal 69 ayat 1 huruf C bahwa dikecualikan bagi limbah yang diatur oleh perundang-undangan lainnya.
Permendag nomor 84 tahun 2019 tentang ketentuan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri. 4. Keputusan Presiden nomor 1 tahun 1993 tentang ratifikasi Konvensi Basel pasal 9 ayat 1 bahwa bila mana limbah B3 ataupun limbah lainnya termasuk sampah yang masuk ke suatu negara tanpa notifikasi terlebih dahulu atau berdasarkan ketentuan nasional di negara tersebut dilarang masuk, maka dianggap sebagai perpindahan lintas batas limbah yang ilegal. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui nih proses pengelolaan limbah B3 itu sendiri. Yang pertama, ada peraturan pengelolaan sampah. Yang selanjutnya yaitu sumber sampah, yang mana dari pemilik rumah tangga pemilihan. Jadi rumah tangga pemilihan itu pemerintah sudah menetapkan bahwa ada beberapa rumah yang sudah ditetapkan bahwa untuk pengelolaan sampah B3 itu sendiri. Selanjutnya dari rumah tangga pemilihan dilakukan pengangkutan. Nah, setelah pengangkutan, sampah B3 akan didrop ke penyimpanan sementara dan diserahkan ke TPPS B3. Selanjutnya dari TPPS B3 akan diserahkan ke pengumpulan limbah B3 yang sudah berizin dan pengangkutan limbah B3 yang berizin. Dan setelah dilakukan pengangkutan oleh lembaga yang berizin, maka limbah B3 ini akan dilakukan untuk pemanfaatan pengolah limbah B3 yang tentunya juga berizin. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan limbah B3 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi audiens semua. Mungkin cukup itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.